Fakultas Hukum dengan NIM 111240072. Di video kali ini saya ingin menceritakan sejarah Danau Tassikardi guna menyelesaikan tugas studi kebantenan saya dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatimah, SPD MPD. Danau Tassikardi dibuat pada masa kejayaan Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi dan dibuat untuk tempat peristirahatan keluarganya. Berasal dari bahasa Sunda, Tasik artinya danau dan Ardi artinya buatan, yang berarti danau buatan. Danau yang terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu ini Dibuat oleh Hendrik Lucas Kardel ini memiliki peranan ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibanten demi pengairan sawah dan memasuk air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tassikardi dialirkan ke keraton Sarasowan yang dimuat dari pipa di bawah tanah. Selain itu, Danau Tassikardi bersama Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Pasar Lama Serang, Benteng Spelwich, dan Vihara Avalokitesvara masuk dalam situs Banten Lama. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang bernama Kaputren yang dahulunya merupakan tempat untuk bertafakur bagi Ibunda Sultan. Pulau tersebut masih dapat dilihat peninggalan Kesultanan Banten seperti kolam penampungan air, pendopo, dan kamar mandi keluarga kesultanan. Selain itu, pada tahun 1706 danau ini pernah menjadi tempat untuk menerima tamu dari Belanda yaitu Cornelis de Bruyn. Selang berganti waktu, danau ini digunakan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga sultan. Sayangnya saat ini Danau Tassikardi sudah dialihfungsikan menjadi tempat untuk mencari ikan masyarakat sekitar. Padahal potensi Danau Tassikardi sebagai lokasi wisata sangatlah tinggi. Keterkaitannya dengan sejarah Kesultanan Banten dan lokasinya yang dekat membuat Danau Tassikardi menjadi pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin datang. Wilayah bersejarah Banten Lama sudah lama berfungsi sebagai lokasi ziarah bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Revitalisasi terhadap Danau Tassikardi dianggap sebagai langkah ideal untuk menghidupkan kembali nilai sejarahnya. Terdapat 3 peranan utama yang bisa dijalankan oleh Danau Tassikardi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah fungsi sebagai penampungan air sesuai dengan tujuan awal didirikannya. Yang kedua, fungsi religi, dan yang ketiga, fungsi pariwisata. Di tengah kekayaan sejarah dan keindahan alam Indonesia, Danau Tassikardi berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Airnya yang tenang memantulkan langit seolah menyimpan cerita panjang yang tak pernah benar-benar usai. Saat saya berada di sana, waktu terasa lambat. Angin berhembus lembut, menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Di sudut-sudut yang tak jauh dari pandangan, sampah-sampah berserakan mengganggu harmoni yang seharusnya terjaga. Pemandangan ini seperti ironi. Di satu sisi, keindahan yang memikat, dan di sisi lainnya, kelalaian yang perlahan merusaknya. Seolah-olah sejarah yang terkandung di dalamnya ikut terabaikan bersama limbah yang ditinggalkan. Padahal Danau Tassikardi bukan sekedar bentang alam biasa. Ia adalah bagian dari identitas budaya, warisan, sejarah yang seharusnya dirawat dengan penuh kesadaran. Keindahan yang saya rasakan hari itu bukan hanya untuk dinikmati sesaat, tetapi untuk dijaga agar tetap hidup bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah Serang melihat kondisi ini sebagai sebuah panggilan, bukan sekadar persoalan kecil yang bisa ditunda. Penanganan sampah, penyediaan fasilitas kebersihan, serta edukasi kepada masyarakat harus menjadi langkah nyata yang berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga apa yang menjadi milik bersama. Jika kepedulian itu benar-benar hadir, maka Danau Tassikardi tidak hanya akan tetap indah, tetapi juga terus bercerita tentang sejarah, tentang alam, dan tentang manusia yang akhirnya memilih untuk menjaga dan bukan untuk mengabaikan.